real-life story of a group of elite former military operatives stationed at a secret CIA base in Benghazi. Compound in Benghazi. Benghazi. It's a word that seems inescapable. Benghazi, Libya. September 2012, dunia dikejutkan oleh tragedi yang terjadi di Benghazi, Libya. Serangan brutal terhadap konsulat Amerika Serikat dan pos rahasia CIA merenggut nyawa 4 warga negara AS, termasuk Duta Besar Christopher Stevens. Peristiwa ini mengundang kontroversi global, memicu debat politik di Amerika Serikat, dan melahirkan film 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Bagaimana serangan ini bisa berlangsung begitu lama tanpa ada bantuan signifikan? Mari kita selami peristiwa tragis ini untuk memahami lebih jauh tentang geopolitik, kegagalan keamanan, dan keberanian luar biasa. Untuk memahami tragedi ini, kita harus melihat situasi Libya setelah revolusi tahun 2011. Jatuhnya Muammar Gaddafi menandai akhir dari era kediktatoran, tetapi membuka pintu bagi kekacauan baru. Libya menjadi medan konflik antara berbagai kelompok bersenjata yang berebut kekuasaan, dengan Benghazi sebagai salah satu pusat aktivitas ekstremis. Christopher Stevens, seorang diplomat yang dihormati, diangkat sebagai Duta Besar AS untuk Libya pada Mei 2012. Ia memiliki misi untuk memperbaiki hubungan diplomatik di tengah situasi berbahaya ini. Namun, ancaman keamanan terus meningkat, terutama dari kelompok militan seperti Ansar al-Sharia yang nantinya dituding sebagai dalang serangan. Meski berbagai peringatan telah diberikan oleh pejabat keamanan, fasilitas diplomatik di Benghazi tetap dibuka, menunjukkan bagaimana resiko diabaikan demi menjaga hubungan strategis di wilayah tersebut. Ironisnya, keputusan ini berujung pada tragedi yang mengguncang dunia. Pada malam 11 September 2012, sekitar pukul 21 waktu setempat, kelompok bersenjata mendekati konsulat AS di Benghazi. Awalnya, situasi terlihat tenang, tetapi tak lama kemudian, serangan mendadak dilancarkan. Mereka melemparkan granat dan membakar gedung utama, memaksa para staf berlindung. Duta Besar Stevens dan Sean Smith, seorang analis informasi, terperangkap di dalam safe haven. Namun, asap tebal dari kebakaran membuat mereka sulit bernafas. Ketika tim keamanan akhirnya menemukan mereka, nyawa keduanya tidak terselamatkan. Serangan tidak berhenti di konsulat. Sekitar tengah malam, para penyerang mengalihkan perhatian mereka ke pos rahasia CIA yang berjarak hanya 1,6 km. Pos ini menjadi sasaran tembakan mortir dan senjata berat, menyebabkan pertempuran sengit selama beberapa jam. Disinilah keberanian luar biasa terlihat. Tim keamanan yang terdiri dari kontraktor militer seperti Tyrone Woods dan Glenn Doherty mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi staf. Meski berhasil menyelamatkan banyak orang, mereka gugur dalam pertempuran heroik tersebut. Di balik tragedi ini, ada satu elemen yang tetap menjadi teka-teki: pos rahasia CIA di Benghazi. Pos ini diyakini menjadi pusat operasi pengumpulan intelijen dan pelacakan senjata yang bersumber dari perang sipil Libya. Namun, minimnya transparansi dari pemerintah AS memicu berbagai teori. Ada yang berpendapat bahwa serangan ini sebenarnya ditargetkan pada pos CIA, bukan konsulat. Spekulasi ini didukung oleh intensitas serangan terhadap pos tersebut dibandingkan konsulat. Film 13 Hours memberikan gambaran bagaimana tim keamanan merasa terisolasi tanpa bantuan signifikan dari militer AS selama pertempuran.